Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan modul profil pelajar Pancasila di bidang kriya dalam mengembangkan kreativitas fase B. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu dikarenakan pengembangan kurikulum itu, penyempurnaan kurikulum tidak dapat dihindari sehingga akan terus berlanjut. Maka dari itu sekarang lahirnya kurikulum merdeka yang dimana di sana ada juga namanya modul project. Nah, project itu sendiri adalah program dari kurikulum merdeka. Untuk rumusan masalahnya sendiri yaitu untuk mengetahui bagaimana perencanaan modul project P5, mengetahui bagaimana proses pembuatan modul P5, kemudian mengetahui hasil validasi ahli dan juga hasil terhadap pengembangan kreativitas siswa. Untuk tujuan penelitiannya yang pertama untuk mengetahui proses perencanaan, kemudian untuk mengetahui proses pembuatan modul P5, kemudian untuk mengetahui hasil validasi ahli terhadap modul, dan juga untuk mengetahui hasil implementasi modul P5 terhadap pengembangan kreativitas siswa fase B. Untuk selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada untuk guru, kemudian untuk siswa, untuk sekolah, dan juga untuk peneliti itu sendiri. Untuk siswa bermanfaat sebagai pengembangan dimensi profil P5, kemudian bagi guru sendiri bermanfaat sebagai panduan dalam mengembangkan proyek P5, kemudian bagi sekolah yaitu sebagai proyek yang hendak dijalankan oleh sekolah, dan juga bagi peneliti tentunya mengembangkan dan menambah wawasan serta pengetahuan peneliti. Selanjutnya yaitu mengenai beberapa materi mengenai perencanaan modul P5. Nah, sebelumnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu bahwasanya penelitian ini menggunakan metode D&D atau Design and Development, menggunakan model PPA atau Planning, Production, and Evaluation. Adapun partisipannya yaitu meliputi ahli materi, ahli bahan ajar, guru siswa fase B, dan juga siswa fase B. Nah, untuk pengolahan datanya menggunakan skala Likert dan juga data kualitatifnya menggunakan teknik Miles and Huberman. Untuk datanya sendiri diambil melalui observasi lapangan dan juga wawancara serta dokumentasi. Untuk modulnya itu sendiri terdapat beberapa komponen. Yang pertama mengenai identitas modul yang terdiri dari topik, kemudian judul, penyusun, fase, dan juga JP atau jumlah pembelajaran, beserta identitas lainnya yang melengkapinya. Kemudian yang kedua ada tujuan yang berisi elemen, subelemen, target pencapaian, serta JP yang digunakan selama proses proses pelaksanaan proyek itu sendiri. Kemudian mengenai aktivitas di sini terbagi 4. Yang pertama yaitu dari pengenalan hingga tahap aksi, yang dimana keseluruhannya ada 13 alur proyek. Kemudian ada asesmen yang meliputi asesmen kognitif, kemudian asesmen afektif, dan juga asesmen psikomotorik. Kognitifnya itu sendiri menilai bagaimana siswa merancang proyek, kemudian asesmen afektif sendiri menilai dimensi yang dikembangkan siswa yaitu mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Dan juga yang terakhir psikomotorik yaitu menilai hasil kreativitas siswa melalui kriya. Selanjutnya yaitu pengembangan topik. Topiknya itu yaitu di sini Our Hands Our Creativity dengan tema kewirausahaan. Kemudian di sini ada pengembangan ke-13 alur proyek yang tadi telah dijelaskan sebelumnya, yang melalui 4 tahapan, yaitu tahapan pengenalan, kemudian tahapan awal hingga nanti terakhir adalah aksi dan juga refleksi. Selanjutnya penelitian ini juga membahas mengenai validasi ahli, di mana validasi ahli ini terdapat 3, yang keseluruhannya menunjukkan hasil bahwasanya modul tersebut valid dan dapat digunakan untuk diimplementasikan di sekolah dasar. Setelah diimplementasikan di sekolah dasar,
Nah, terdapat beberapa hasil karya siswa di bidang kriya, yaitu melalui menyulam, kemudian kegiatan meronce, dan juga sebagainya yang menghasilkan karya-karya yang kreatif. Berikut adalah contoh karya-karya yang telah dibuat oleh siswa. Nah, berdasarkan implementasi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya modul proyek ini dapat digunakan untuk sarana mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila siswa, kemudian juga bisa mengembangkan kreativitas siswa melalui kegiatan meronce, menyulam, membuat karya dari gerabah, dan juga sebagainya, sehingga dapat mengembangkan kreativitas siswa fase B sekolah dasar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.